Surgery? Like plastic surgery? Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Setelah rampungnya series dari The Blacklist dari season 1 hingga season 9, kali ini kami dengan bangga akan mempersembahkan kepada kalian bahasan spin-off dari series The Blacklist yang berjudul The Blacklist Redemption. Menceritakan tentang sisi lain dari kehidupan Tom Kin yang tak diketahui oleh istrinya bahwa ia bergabung ke dalam perusahaan Helicon yang dipimpin oleh Scotty Hargreaves yang tak lain adalah ibu kandungnya. Di series kali ini Tom tergabung bersama Matthew Solomon, musuh terbesarnya yang hampir saja membunuh Elizabeth Kin. Ia juga bekerja sama dengan Dumont dan yang terakhir adalah Ness. Bagaimana mereka menjalani misi rahasia tanpa sepengetahuan dari Reddington dan Kin? Without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang tahanan yang memimpin pelarian. Setelah tahanan itu berhasil membobol penjara yang ia tempati, tahanan itu dengan segera memberikan aba-aba kepada kelompoknya. Ia bersama kelompoknya sempat diikuti oleh para penjaga penjara. Beruntungnya, usaha penjaga untuk membawa mereka kembali gagal. Karena pemimpin pelarian tersebut telah mengamankan senjata dari salah satu seorang penjaga. Lalu ia dengan cepat menembak penjaga yang mengikutinya dengan sangat amat sadis hingga penjaga tersebut tewas. Dan inilah The Blacklist Redemption. Lalu scene bergerak kepada Kate yang sedang menghampiri pasangan seks Susan atau yang disebut sebagai gigolo. Ia menjelaskan jika niatnya kemari hanya untuk memberikan sarapan yang telah Susan perintahkan padanya. Namun agar ia tergoda dengan bagian tubuh tersebut sehingga membuat pria itu sadar bahwa Kate menginginkan hal yang lebih selain mengantarkan sarapan saja. Sus. Sementara Susan saat ini sedang menghampiri sebuah TKP. Polisi di sana menjelaskan jika telah terjadi pelarian tahanan yang menyebabkan dua petugas keamanan berada di ICU. Susan dan polisi itu dihampiri oleh seseorang yang memimpin perusahaan bernama Jack. Susan meminta kepada Jack untuk memberikan dirinya seluruh kepada Scotty agar ia dapat mendapatkan kembali tahanan itu. Tetapi Jack sempat menolak dan Susan menegaskan kepada polisi jika apabila mereka menginginkan tahanan tersebut kembali, maka Jack harus mau tak mau memberikan akses itu kepadanya. Lalu setelah mendapat informasi dan mendapatkan kepastian, Susan membawa kasus ini ke Halcyon. Di sana Ness telah mendapatkan informasi dari tahanan itu dan menjelaskan jika tahanan yang lari bernama Andre Zidane dengan kejahatan mengebom kedutaan Perancis, Brian Mayhem dengan kejahatan membeberkan rahasia penting intelijen Amerika, Jared Rogue pendiri pasukan penggerak nasionalis kulit putih, Leonid Dudin serta Alex Kota. Tom menyadari jika semua daftar itu merupakan beberapa teroris yang sangat paling dicari oleh dunia. Susan menanggapi hal itu dengan memberitahu jika informasi terkait pelarian tersebut belum diketahui oleh warga. Serta ia juga berniat untuk tak memberikan informasi itu untuk umum. Karena ia khawatir bahwa berita tersebut akan menimbulkan histeria massa. Serta Susan meminta kepada Dumont untuk mendapatkan rekaman CCTV di daerah sekitar. Setelah dari Helicon, Ness menghampiri seorang bandar untuk membeli narkoba terlebih dahulu. Tetapi pedagang narkoba itu meyakini jika Ness bekerja untuk kepolisian sehingga ia meminta kepada Ness untuk memberitahunya siapa saja target dari DAI dan siapa saja yang sedang bersaing dengan dirinya. Namun Ness tak mau memberikan informasi itu kepada pedagang narkoba. Ketika Susan menghampiri detektif untuk membicarakan Christopher, Tom mendengar perbincangan mereka dan memutuskan untuk mengetuk pintu serta memberitahu Susan terkait tahanan yang sedang mereka cari. Di sana Ness menjelaskan bahwa penjara itu telah sengaja dibobol oleh seseorang sehingga membuat para tahanan bisa melarikan diri begitu saja. Lalu Susan meminta kepada Tom untuk mendapatkan nama siapa saja supir yang telah sengaja menabrak penjara itu. Karena hal tersebutlah harapan terbaik mereka untuk menemukan para tahanan yang melarikan diri. Setelah Tom dan Ness menghampiri rumah sakit untuk membawa supir truk itu, supir truk langsung mempertanyakan apa yang Tom dan Ness akan lakukan. Tom dan Ness mencoba menjelaskan mereka akan membawa supir tersebut ke tempat aman karena mereka yakin jika supir truk itu merupakan seseorang yang telah ditargetkan. Tetapi ketika hendak memasuki mobil FBI, ternyata sopir truk itu melarikan diri sehingga membuat Tom dan Ness harus dengan sengaja mengejarnya. Namun pengejaran mereka tak berlangsung lama karena sopir truk itu telah tewas terlebih dahulu oleh mobil yang tiba-tiba saja datang untuk menabraknya.
Di Halcyon, ketika Solomon mengidentifikasi riwayat kejahatan sopir itu, Tom menyempatkan diri untuk memberikan pesan kepada ayahnya, yaitu Susan telah mengetahui siapa yang telah mengadopsi Tom. Maka dari itu, Tom meminta kepada ayahnya untuk berdiskusi secara langsung. Sementara itu, Ness dan Solomon bertanya-tanya apa yang mereka telah lewatkan untuk mencari informasi keberadaan tahanan itu. Dumont tak lama kemudian menghampiri mereka dengan memberikan kabar yang cukup baik, yaitu ia yang telah mendapatkan rekaman dari kantor polisi mengenai rekaman yang berisikan seorang pria yang meminta bantuan karena rumahnya telah dihampiri oleh seseorang yang berpakaian seperti tahanan. Mendengar hal tersebut membuat Tom dan Solomon dengan bergegas menghampiri lokasi keberadaan wanita itu. Tetapi ketika mereka tiba dan memasuki rumah, mereka menemukan pemilik rumah yang telah terikat, besertakan para tahanan yang panik karena ia takut Tom dan Solomon akan menangkapnya. Tom sempat mengulur waktu karena ia yakin dan telah mendapatkan konfirmasi dari Dumont bahwa polisi 60 detik lagi akan segera menghampiri tempat tersebut. Cooper dan Solomon lantas juga sempat memberikan perlawanan. Setelah mereka berhasil menangani para tahanan itu, mereka mendapatkan masalah karena polisi terlebih dahulu menghampiri mereka dan memasuki rumah. Sebelum mereka keluar dari apartemen, Tom tiba-tiba memutuskan untuk menyamar menjadi orang yang memanggil polisi itu. Namun polisi tak percaya begitu saja sehingga ia memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen tersebut. Solomon yang berada di sana juga menyamar menjadi seorang tukang ledang karena Tom telah mendeskripsikan kepada polisi jika ia melihat pria dengan kriteria seperti Solomon. Hal itu membuat Tom dan Solomon bertengkar terkait Tom yang telah rasis kepadanya sehingga membuat mereka berdua berdebat. Polisi itu yakin jika yang telah terjadi hanyalah kesalahpahaman semata sehingga mereka memutuskan untuk pergi dari apartemen itu. Di Halcyon, Susan memberitahu jika mereka mempunyai kabar baik serta kabar buruk. Kabar baiknya adalah mereka telah berhasil mengembalikan 3 tahanan yang telah melarikan diri dari penjara. Tetapi mereka juga masih belum bisa mendapatkan 2 buronan lainnya serta orang yang telah mengatur pembobolan penjara itu. Setelah usai dengan rapat di Halcyon, Tom segera menghampiri suatu taman untuk menghampiri Howard serta memberitahunya jika Susan akan segera menghampiri orang tua yang mengadopsinya. Ia juga ketakutan karena orang tua yang telah mengadopsi Tom mempunyai foto dari Tom yang masih berusia 14 tahun. Dan apabila Susan melihat hal itu, maka tak lama kemudian mungkin saja Susan akan mengenali siapa itu Tom. Namun ayahnya tak terlalu menanggapi hal itu karena ia lebih berfokus untuk memberitahu Tom jika Brian Mayhem merupakan orang yang telah mengatur pembobolan penjara. Dan ketika Tom bertanya bagaimana ayahnya bisa tahu tentang informasi pembobolan itu, ayahnya dengan sekejap menghilang begitu saja. Setelah tiba di Halcyon, Tom memberitahu jika dirinya telah kembali dalam menambahkan sumber, yaitu Brian lah yang telah mendalangi pembobolan itu. Tetapi Ness menjelaskan jika mereka juga telah mendapatkan informasi atas rekening sopir itu yang terhubung dengan Brian. Susan sempat bertanya siapa sumber yang telah memberikan Tom informasi tersebut. Namun Tom menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa sumbernya tak ingin membeberkan nama aslinya dan berharap Susan menghargai hal itu. Lantas Susan dengan segera menelepon Solomon untuk memberikannya pekerjaan agar mengikuti Tom. Sementara itu, Brian menghampiri lokasi persembunyiannya untuk memantau seorang pria yang sedang diam di dalam hotel. Di Halcyon, Susan sedang memberikan informasi kepada Jenderal Philip bahwa ternyata Brian lah yang merupakan dalang di balik semua ini, serta memberitahu jika keahlian dari Brian adalah mengakses situs intelijen milik pemerintah. Tom yang hadir pada rapat itu menyadari bahwa Solomon tak berada di dalam rapat itu, sehingga ia memutuskan untuk bertanya hal tersebut kepada Ness. Ness menjawab bahwa Susan telah menempatkan Solomon ke dalam tugas yang lain. Lalu Tom ikut berbicara pada rapat serta membicarakan jika ia sangat yakin Brian mempunyai rencana yang lebih besar selain membobol penjara. Dan Dumont memberitahu mereka bahwa saudaranya mungkin dapat memberikan intel atas nama Brian. Setelah Brian memantau pria tersebut di dalam hotel, ia memutuskan untuk menyamar menjadi staf dan segera menghampiri ruangan dari pria itu. Setelah Brian memasuki kamar dari pria botak tengah, ia dengan segera menyergap pria botak itu dengan memasukkan sebuah cairan ke dalam hidung pria botak, sehingga membuat pria botak itu tak sadarkan diri. Di satu sisi, Dumont mencoba untuk mencari tahu tentang Brian dengan menemui saudaranya. Namun saudaranya justru memiliki dendam pribadi kepada Dumont, serta ia menjelaskan jika dirinya tak menyukai Dumont yang bekerja untuk pemerintahan, sehingga membuat Dumont pergi meninggalkan saudaranya untuk memasuki mobil yang dikendarai oleh Ness. Dumont memberitahu bahwa ia dapat menebak adiknya, serta ia sangat yakin jika adiknya tak lama kemudian akan menghubungi Brian untuk memberitahunya. Setelah mendapatkan nomor dari Brian, Tom dan Ness dengan segera menghampiri lokasi panggilan itu berada. Namun mereka masih belum berhasil mendapatkan Brian karena ia telah melarikan diri terlebih dahulu.
Tetapi beruntungnya mereka menemukan informasi jika Brian telah mengincar salah seorang tamu hotel bernama Adler. Dan Tom sempat memastikan dengan menelepon hotel itu. Sayangnya mereka juga mendapatkan kabar jika Adler telah berada di rumah sakit karena gejala gangguan jantung yang dialami olehnya. Ketika Tom dan Ness menghampiri rumah sakit, mereka bertemu dengan istri dari Adler yang membuat Tom mulai mengajukan beberapa pertanyaan serta ingin meyakinkan jika Adler merupakan sebuah target. Miss Adler menyadari bahwa mungkin saja Adler dijadikan target karena ia merupakan seseorang yang memegang kunci di suatu pertemuan. Di Halcyon, Dumont menjelaskan bahwa kunci itu merupakan kunci untuk mengakses seluruh internet, serta pemilik kunci tersebut akan berubah setiap 4 tahun sekali. Lalu mereka melakukan itu agar mereka dapat menyulitkan peretas untuk mengakses situs-situs jahat. Dumont memberitahu bahwa upacara itu diadakan hari ini, serta ia juga telah mengetahui jika anggota penyelenggara telah menemukan seseorang yang dapat menggantikan Adler, yaitu Wallace yang sudah pasti terhubung dengan Brian. Setelah Tom dan Ness menghampiri rapat, mereka mencoba masuk dengan menodongkan pistol terhadap penjaga dan memberitahunya jika mereka adalah orang baik yang akan menyelamatkan dunia. Sementara di dalam ruang pertemuan itu, Wallace mulai menyergap salah satu kunci penjaga dan mengambil senjatanya. Wallace mengancam orang-orang di sana agar mau memberikan kunci tersebut kepadanya. Di luar bangunan, Tom mendapatkan kesulitan jika ia tak bisa memasuki gedung karena listrik telah padam dan salah satu protokol itu yaitu mengunci bangunan dari dalam. Di dalam ruangan, ketika Brian mencoba mengakses kunci, ia mendengar jika seseorang di luar bangunan sedang mencoba untuk masuk. Tetapi ia tak menghiraukan hal itu dan lebih memperdulikan untuk mendownload apa saja yang ada dalam kunci tersebut. Sehingga ia tak menyadari jika Tom telah berhasil memasuki bangunannya. Namun setelah Brian menyelesaikan downloadannya itu, ia tak memberikan perlawanan dan serta memberikan sebuah flash disk kepada Tom secara sukarela. Lalu Tom memberitahu Dumont jika Brian telah mengakses cadangan data dari NSA. Setelah berhasil menangkap Brian, Susan mendapatkan kabar dari Cat yaitu 2 buronan lainnya telah berhasil ditangkap di sebuah pelabuhan ketika mereka hendak menaiki sebuah kapal feri. Mendengar hal tersebut membuat Susan langsung meminta Cat untuk memberitahu Homeland jika buronan itu harus mendapatkan pengamanan dengan segera. Kemudian Susan memberitahu Cat jika ia telah menemukan Christopher tetapi dirinya tak yakin. Ia juga memberitahu Cat bahwa apabila ia berhasil menemukan Christopher, mungkin saja ia akan senang sekali karena telah menemukan anaknya kembali dengan selamat. Lalu Susan mencoba untuk menghampiri orang tua asuh dari Christopher untuk memberitahu mereka jika anak yang telah wanita itu asuh adalah anaknya. Di satu sisi, ketika Ness dan Tom sedang membawa Brian, ia mendapatkan pembelaan dari Brian yang memberitahu mereka jika tujuannya mengambil data cadangan NSA adalah karena ia yakin NSA sedang merencanakan sesuatu yang akan menyakiti rakyat Amerika. Namun belum sempat menyudahi percakapan antara Tom, Ness, dan Brian, mobil mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari sebuah kelompok. Mobil mereka berhasil terpojok sehingga membuat para anggota kelompok itu berhasil menyergap mereka dengan membawa pasukan bersenjata. Salah satu anggota kelompok meminta kepada Brian untuk memberikan kembali intel yang telah ia rebut dan Tom menjelaskan bahwa mereka telah dikontrak untuk menangkap Brian. Wallace yang berada di sana juga mencoba untuk memberikan perlawanan pada anggota kelompok itu sehingga membuat Ness dan Tom dapat mengembalikan keadaan dengan melawan serta mengambil senjata dari kelompok itu. Tetapi Wallace mendapatkan perlawanan kembali sehingga menyebabkan nyawanya harus meregang. Dan sayangnya usaha Wallace tak sia-sia. Ia berhasil membuat Tom dan Ness membawa Brian melarikan diri. Setelah Susan bertemu dengan orang tua asuh dari Christopher, ia menjelaskan kembali bahwa ia mempunyai seorang detektif khusus yang telah menyelidiki anaknya. Serta ia juga memberikan sebuah berkas yang membuktikan bahwa kemungkinan besar anak yang telah mereka adopsi adalah anak dirinya. Ayah asuh Christopher sempat menjelaskan bahwa di saat mereka mengadopsi Christopher, mereka mengetahui jika ibu kandung Christopher merupakan seorang pecandu. Tetapi Susan memberikan penjelasan bahwa itu adalah cerita karangan semata. Ibu asuh Christopher menyadari bahwa mata Susan sama seperti mata dari Christopher sehingga ia yakin bahwa Susanlah ibu kandung dari Christopher. Serta ia juga menawarkan Susan untuk melihat foto-foto Christopher di masa kecil. Namun ketika melihat foto itu, ia menyadari bahwa foto yang wanita itu berikan bukanlah anaknya karena anak itu memiliki tanda lahir di leher. Di satu sisi, Tom mempertanyakan siapa orang yang telah menyerangnya kepada Brian. Brian menjelaskan jika anggota itu merupakan kelompok yang membuat ia memutuskan untuk menghilangkan diri. Ia juga memberitahu Tom dan Ness bahwa ia sempat dijebak oleh anggota NSA dan ia juga memberitahu dirinya mencuri data yang ada pada flash disk itu tak lain hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dan ingin menjalani kehidupan normal kembali.
Lantas Tom dan Ness mengecek kembali amunisi mereka dan menyadari bahwa mereka tak memiliki banyak amunisi untuk melawan para anggota itu. Sehingga Tom memutuskan untuk menelpon Dumont untuk mendapatkan bantuan. Ia sempat mendapatkan peringatan dari Brian karena apabila mereka melakukan panggilan, maka kelompok itu dapat mengetahui keberadaan mereka dengan segera. Namun Tom menegaskan bahwa itulah resiko yang harus mereka ambil. Salah satu anggota kelompok itu berhasil menangkap panggilan yang telah dilakukan oleh Tom, sehingga ia meminta kepada rekannya untuk menghampiri lokasi dari Tom melakukan panggilan. Dan ketika anggota kelompok itu menghampiri lokasi keberadaan dari Tom, Ness memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri sebuah mobil. Dan saat hendak menghampiri Ness, Tom serta Brian diketahui oleh salah satu anggota kelompok itu. Dan ketika anggota itu hendak menembak Tom dan Brian, dirinya terlebih dahulu terkena tembakan dari Ness yang berada di belakang. Setelah Tom dan Ness tiba di Halicon, mereka melihat rekaman CCTV dari sebuah kafe tempat di mana Brian dijebak. Ness sadar, ia menemukan suatu petunjuk, yaitu orang yang baru saja ia tembak terlihat dalam kafe itu. Sehingga membuat Tom yakin bahwa apa yang dikatakan Brian adalah benar. Setelah mendapatkan informasi, Susan langsung membawa Jack beserta Jenderal Philip untuk menghadiri rapat. Di dalam rapat itu, Susan menjelaskan jika salah satu pekerja Jack terlihat telah menjebak Brian. Dan juga ketika Jack mengetahui bahwa Brian telah mengakses data perusahaannya, Jack dengan segera meminta anak buahnya untuk menangkap Tom, Ness, dan juga Brian. Susan menjelaskan yang telah dilakukan oleh Jack ialah hal yang tak terhormat karena telah menjebak seseorang serta menjadikannya sebagai seorang kriminal. Jack menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa ia tak bisa mereka tangkap karena mereka tak mempunyai bukti atas apa yang telah Jack lakukan. Setelah keluar dari ruangan itu, Jack mencoba untuk menelepon anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk segera mundur. Tetapi Tom berdiri di belakangnya untuk mengatakan jika anak buahnya tak akan mendengarkan perkataan dari Jack karena anak buah Jack telah mereka bunuh semuanya. Kemudian Jack mulai memberikan pembenaran bahwa ia harus melakukan hal itu dengan mengabarkan Brian. Namun belum selesai ia berbicara dengan Jenderal Philip, membawa anak buahnya untuk memenjarakan Jack. Ketika Brian telah mendapatkan penjelasan bahwa ia tak bersalah, Tom langsung memberikan flash itu kembali kepadanya dan memastikan bahwa Brian tak akan membocorkan serta membahayakan keamanan negara. Brian menegaskan jika ia hanya ingin memberikan kebenaran pada umum bahwa ia tak bersalah. Sementara itu, ketika Susan melihat TV, ia dihampiri oleh Kate yang bertanya apakah Susan menemukan kembali anaknya. Susan terlihat murung dan segera bergegas untuk pergi menemui Trevor karena ia yakin Trevor lebih baik daripada terapi. Di saat Susan bertemu dengan Trevor, ia mendapatkan telepon dari Solomon yang memberitahunya bahwa ia telah mengikuti Tom, serta menjelaskan jika Tom saat ini menjadi sangat hati-hati. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Tom yang sedang menghampiri ayahnya. Salah satu detektif Susan ada di sana pula dan menjelaskan jika saat ini mungkin Susan akan percaya bahwa anaknya telah tewas. Tetapi ia juga tak yakin bahwa Susan akan menerima hal itu selamanya. Karena ia yakin Susan memiliki banyak cara untuk menemukan keberadaan anaknya dan meyakini jika anaknya masih hidup. Howard lebih memperdulikan untuk membicarakan mengenai Whitehall dengan Tom, yaitu laporan keuangan dari sebuah organisasi rahasia. Ia juga memberitahu bahwa ia telah mengerahkan agen untuk menyelidiki hal itu. Namun tak lama kemudian agennya selalu menghilang, serta ayah dari Tom yakin bahwa Susanlah yang telah mendalangi semua itu. Karena Susan juga menyempatkan untuk mengasingkan Howard, serta ingin membunuhnya. Dan episode 4 di season 1 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari series The Blacklist Redemption episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.